Baik, perkenalkan nama saya Lesna Dewaruhu dengan NIM 10202401. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai menyusun tahapan dan pendekatan pemecahan masalah. Pemecahan masalah dalam perencanaan unit kerja ERMIK. Definisi masalah manajerial di unit kerja ERMIK. Menurut Gemalata, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan memimpin berbagai kegiatan suatu organisasi formal. Dapat dikatakan bahwa sebenarnya manajemen adalah proses mencapai tujuan melalui orang lain. Seorang manajer tidak melakukan pekerjaan sendiri, tapi melalui staf yang diatur dan bagi tugasnya untuk melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Manajer adalah orang yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Di bawah ini tanggung jawab manajer yang disesuaikan dengan pekerjaan di unit rekam medis dan informasi kesehatan antara lain. Pertama, memastikan agar semua karyawan bawahannya mengetahui tanggung jawab mereka dan menurut peraturan keamanan sistem rekam medis dan informasi kesehatan yang berlaku, serta memonitor agar mereka tak mematuhinya. Kedua, memastikan agar staf bagiannya memiliki sumber daya dan keahlian yang memadai untuk melaksanakan tanggung jawab mereka atas keamanan rekam medis dan informasi kesehatan. Tiga, memastikan agar karyawan bawahannya mendapat akses ke sistem rekam medis dan informasi kesehatan sesuai dengan fungsi yang mereka emban. Keempat, mengatur pemisahan tugas atau pekerjaan karyawan di bagiannya sesuai dengan fungsi mereka yang berkaitan dengan sistem medis dan informasi kesehatan sesuai dengan otoritas yang diberikan. Kelima, memastikan agar setiap personel mengetahui bagaimana cara pengamanan rekam medis dan informasi kesehatan berfungsi yang telah diintegrasikan dalam prosedur kerja harian. Keenam, bertindak cepat dan tepat waktu sesuai dengan kemampuannya apabila terjadi kejadian yang akan mengganggu kelancaran pekerjaan operasional sehari-hari berkaitan dengan sistem rekam medis dan informasi kesehatan. Ia harus memastikan agar user mengetahui apa yang harus diperbuat saat layanan komputer yang dibutuhkan tidak bekerja seperti yang seharusnya. Ketujuh, memastikan agar perusahaan tidak tergantung pada satu orang saja untuk setiap pekerjaan utama. Dampak masalah yang tidak diselesaikan. Manajemen risiko di rumah sakit merupakan suatu proses mengenal, mengevaluasi, mengendalikan, dan meminimalkan risiko dalam satu organisasi secara menyeluruh. Nah, di dalam lingkup pelayanan kesehatan, salah satu risiko yang dapat terjadi adalah risiko yang terkait dengan sarana tempat pelayanan yang mungkin dialami oleh petugas, pasien, masyarakat maupun lingkungan akibat fasilitas pelayanan. Nah, salah satu unit pelayanan penunjang medis di rumah sakit adalah unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan atau ERMIK. Unit kerja ERMIK meliputi beberapa subbagian yang mulai dari bagian pendaftaran pasien, pendistribusian, penataan, analisis, klasifikasi, diagnosa dan tindakan, statistik dan pelaporan, penyimpanan rekam medis, pengambilan kembali, penyusunan, serta pemusnahan rekam medis. Di sini ada pun tahapan pemecahan masalah. Pertama, identifikasi masalah. Mengetahui proses perencanaan sistem rekam medis melalui tahapan analisis permasalahan yang terjadi pada tempat pendaftaran pasien rawat jalan berdasarkan analisis situasi yang dilakukan di tempat pendaftaran. Didapatkan informasi sebagai berikut. Pertama, masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan, dan di mana identifikasi masalah dilaksanakan dengan membuat daftar masalah yang dikelompokkan menurut jenis program, cakupan mutu, ketersediaan sumber daya. Terdapat beberapa permasalahan yang ada di tempat pendaftaran pasien rawat jalan. A. Pengisian formulir pendaftaran pasien rawat jalan tidak lengkap, bahkan pasien tidak menuliskan data diri mereka ketika melakukan pendaftaran. Nah, hal itu dikarenakan beberapa hal juga, yaitu pasien tidak bisa menulis yang dipengaruhi oleh faktor gangguan penglihatan maupun faktor usia. Pasien tidak terlalu kooperatif dalam pengisian formulir pendaftaran pasien dikarenakan ketidaktertarikan mereka dalam mengisi formulir. Kedua, pasien tidak membawa kartu dikarenakan kartu pasien hilang atau pasien lupa membawa kartu periksanya. Ketiga, sistem komputerisasi belum berjalan optimal. Hal itu disebabkan oleh keterbatasan tenaga di bagian pendaftaran, keterbatasan kemampuan petugas yang membantu di bagian pendaftaran, atau jika kekurangan orang untuk menjalankan sistem komputerisasi di bagian pendaftaran. D. Itu belum adanya standar prosedur sebagai pedoman kegiatan di bagian pendaftaran. Hal itu disebabkan oleh perubahan sistem pendaftaran lama ke sistem pendaftaran yang baru. Kedua, ada analisis masalah atau akar masalah, faktor penyebab menggunakan fishbone diagram, WISE. Mencari akar masalah dapat dilakukan antara lain dengan menggunakan metode diagram sebab akibat dari Ishikawa, atau disebut juga
diagram tulang ikan karena digambarkan membentuk tulang ikan, dan diagram pohon masalah atau problem trees. Kemungkinan penyebab masalah dapat berasal dari pertama input atau sumber daya, proses, dan lingkungan. Kategori yang dapat digunakan antara lain itu mean, money, material, atau method. Tujuh, tujuh namun seiring dengan perkembangan zaman keempat faktor tersebut bertambah menjadi 5, yaitu mean, man, atau money, mean, money, material, method, atau machine. Berdasarkan diagram Ishikawa dapat diketahui agar penyebab masalah, sumber permasalahan dilihat dari 5 faktor yaitu mean, money, material, method, dan machine. Seperti yang sudah dipaparkan di pembahasan sebelumnya bahwa di bagian pendaftaran masih mempunyai kendala dari keenam faktor tersebut. Faktor min adalah petugas yang berada di bagian pendaftaran tidak sesuai dengan kompetensinya sehingga kemampuan dan pengetahuan belum optimal. Permasalahan lain adalah jika petugas tersebut sedang melaksanakan tugas lain yang merupakan tugas pokoknya, maka petugas di pendaftaran akan berkurang. Kedua, ada faktor money adalah sumber dana untuk mendanai kegiatan di pendaftaran didapatkan dari 7% gaya restribusi pasien. Tiga, ada faktor material yaitu pengadaan barang dilakukan ketika barang akan habis. Dalam proses manajemen hal ini tidak baik karena tidak ada pengantisipasian terhadap kemungkinan akan kehabisan barang ataupun tidak bisa melakukan pengadaan. Atau barang tidak ada yang akan menghambat jualannya proses pendaftaran. Nah, keempat ada faktor metode adalah tidak ada standar prosedur kegiatan di bagian pendaftaran sehingga petugas tidak mempunyai pedoman untuk melakukan kegiatan di bagian pendaftaran. Nah, terakhir ada faktor machine adalah adanya fasilitas komputer di bagian pendaftaran. Di bagian pendaftaran terdapat seperangkat komputer untuk menjalankan sistem informasi. Namun komputer tersebut merupakan komputer server sehingga tidak baik jika digunakan untuk transaksi kegiatan komputerisasi atau aplikasi real. Nah, ini adalah bagiannya kawan-kawan bisa kita lihat sendiri. Ketiga, merumuskan alternatif solusi. Menetapkan cara pemecahan masalah dapat dilakukan dengan kesepakatan di antara anggota tim. Bila tidak terjadi kesepakatan dapat digunakan kriteria matriks. Berdasarkan hasil pembuatan matriks untuk menetapkan cara penyelesaian masalah dapat disampaikan bahwa ada beberapa alternatif yang penyelesaian masalah namun hanya satu yang menjadi cara penyelesaian masalah yang tepat. 7 permasalahan pertama adalah belum adanya standar prosedur sebagai pedoman kegiatan di bagian pendaftaran disebabkan oleh perubahan sistem pendaftaran lama ke sistem pendaftaran yang baru. Nah, di sini ada pendekatan pemecahan masalah. Pertama, pendekatan rasional dan sistematis. Pertama, merumuskan masalah secara spesifik, termasuk siapa terdampak dan sebagainya. Kedua, menetapkan alternatif pemecahan dengan melibatkan tim. Bisa menggunakan metode seperti matriks keputusan jika diperlukan. Sebagai contoh di puskesmas, solusi yang disepakati termasuk pembuatan flowchart, SOP, serta pelatihan komputer dan penambahan perangkat komputer untuk mempercepat layanan pendaftaran. Nah, yang menjadi kasus pertama itu seorang mahasiswa manajemen informasi kesehatan yang sedang praktik kerja lapangan di rumah sakit menemukan masalah bahwa banyak data rekam medis pasien rawat inap tidak lengkap, misalnya bagian identitas pasien dan riwayat penyakit tidak diisi oleh petugas. Hal ini menyulitkan proses analisis mutu pelayanan kesehatan. Pembahasannya, mahasiswa tersebut menyusun tahapan pemecahan masalah sebagai berikut. Pertama, identifikasi masalahnya. Data rekam medis tidak lengkap menghambat analisis mutu. Kedua, analisis penyebabnya, kurangnya kesadaran tenaga medis dalam mengisi rekam medis dan tidak adanya pengawasan. Ketiga, ada alternatif solusi. Pertama, mengadakan pelatihan tentang pentingnya rekam medis. Dan kedua, membuat SOP pengisian rekam medis. Dan tiga, menunjuk tim monitoring untuk audit data. Keempat, dari pembelian solusi terbaik, yaitu membuat SOP dan audit data rutin agar keberlanjutan terjaga. Kelima, ada implementasi solusi, yaitu mensosialisasikan SOP kepada petugas yang melakukan audit rekam medis setiap bulan. Keenam, ada evaluasi hasil, yaitu mengecek kembali kelengkapan rekam medis setelah 1 bulan. Dengan pendekatan sistematis ini, mahasiswa belajar bahwa perencanaan pemecahan masalah harus jelas dan terukur agar hasil bisa dilihat secara nyata. Kasus kedua yaitu seorang mahasiswa manajemen informasi kesehatan menemukan masalah antrian panjang di loket pendaftaran rumah sakit akibat petugas terbatas, sistem komputer lama, dan kurangnya sosialisasi pendaftaran online. Ia lalu mengusulkan solusi berupa penambahan petugas saat jam sibuk, perbaikan sistem serta jalur khusus pasien prioritas sehingga waktu tunggu berkurang dan kepuasan pasien meningkat.
Pembahasannya, mahasiswa menyusun tahapan pemecahan masalah itu, identifikasi masalahnya, antrian panjang menyebabkan keterlambatan pelayanan. Kedua, analisis penyebabnya, hanya ada satu petugas pendaftaran, sistem komputer sering lambat dan pasien belum familiar dengan pendaftaran online. Ketiga, ada alternatif solusinya, yaitu menambah jumlah petugas saat jam sibuk, memperbaiki sistem komputer, dan memberikan sosialisasi tentang pendaftaran online. Keempat, ada pemilihan solusi terbaik, yaitu mengoptimalkan pendaftaran online dan menambah petugas di jam sibuk. Kelima, ada implementasi solusi, yaitu membuat panduan singkat, cara pendaftaran online, dan menempatkan petugas tambahan saat pagi hari. Keenam, ada evaluasi hasil, yaitu membandingkan waktu tunggu pasien sebelum dan sesudah solusi diterapkan. Nah, kasus ini mengajarkan mahasiswa bahwa pendekatan pemecahan masalah harus mempertimbangkan sumber daya yang tersedia serta kebutuhan pasien agar pelayanan lebih efektif. Kasus ketiga yaitu seorang mahasiswa manajemen informasi kesehatan yang bertugas membantu di bagian rekam medis mendapati sering terjadi kesalahan input data pasien, seperti salah menulis nomor rekam medis, alamat, atau tanggal lahir. Kesalahan ini berdampak pada kesulitan pencarian data pasien ketika dibutuhkan. Baik, jadi yang menjadi pembahasannya, mahasiswa menyusun tahapan pemecahan masalah. Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu terjadi kesalahan input data pasien ke sistem. Kedua, analisis penyebab, yaitu petugas terburu-buru saat memasukkan data, tidak ada validasi otomatis di sistem dan kurang teliti. Ketiga, ada alternatif solusi, yaitu melakukan pelatihan ketelitian input data, menambah fitur validasi otomatis pada sistem, dan membuat checklist verifikasi sebelum data disimpan. Keempat, pemilihan solusi terbaik, yaitu menggabungkan checklist verifikasi dengan fitur validasi sistem. Kelima, implementasi solusi, yaitu mendesain form input dengan notifikasi otomatis jika ada data kosong atau salah format, serta menginstruksikan petugas untuk melakukan verifikasi akhir. Keenam, evaluasi hasil, yaitu memantau jumlah kesalahan input data setelah penerapan solusi. Kasus ini menunjukkan bahwa dalam menyusun tahapan dan pendekatan pemecahan masalah, mahasiswa manajemen informasi kesehatan harus mampu mengintegrasikan aspek manusia atau SDM dan teknologi sistem informasi agar masalah dapat teratasi secara komprehensif. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu menyusun tahapan dan pendekatan pemecahan masalah sangat penting karena setiap unit kerja pasti menghadapi kendala yang dapat menghambat pencapaian tujuan, sehingga diperlukan langkah sistematis mulai dari identifikasi masalah, analisis penyebab, penyusunan alternatif solusi, pemilihan solusi terbaik, implementasi hingga evaluasi agar penyelesaian lebih efektif dan berkelanjutan dengan pendekatan yang tepat baik ilmiah, analitis maupun partisipatif. Mahasiswa manajemen informasi kesehatan maupun tenaga profesional dapat mengelola persoalan secara objektif, meningkatkan mutu layanan, serta mendukung tercapainya tujuan strategis organisasi. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.